Kota ini dikenal sebagai Serambi Mekah karena peran historisnya dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Setelah mendapatkan dampak besar akibat bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004, kota ini telah kembali bangkit dan berdaya. Inilah Banda Aceh, selamat datang di Semua Bisa Berdaya. Banda Aceh, ibu kota provinsi di ujung barat Indonesia, kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Hari ini kita akan menyaksikan langkah besar dalam dunia pendidikan. Revitalisasi di sini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi masa depan. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum, Selamat datang. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah Selamat datang Ibu di Supriyani ya. Iya, Ibu Supriyani. Oh, Selamat iya. datang di SMK 3 Banda Aceh. SMK 3 Banda Aceh. Terima kasih Ibu. Iya. Aku boleh ngobrol-ngobrol nih tentang Oh, sekolah boleh. Ibu. Dengan senang hati. Di mana Bu nih enaknya? Silakan Bu. Oke, Iya. terima kasih. Saya dengar ini salah satu sekolah yang menerima revitalisasi pendidikan Betul. ya Bu ya, Alhamdulillah, satuan ya. pendidikan. Nah, kalau boleh tahu ini sekolahnya berdiri sejak kapan ya Bu ya? Kalau sekolah ini sendiri berdirinya di 2006. 2006. Kita pindah kemari 2007. Jadi itu karena tsunami. Dulunya sekolah kita kena tsunami tapi tidak ada dampak. Tapi karena SMK 1, 2 dan 3 mau digabung, terakhir kita ikut pindah kemari. Supaya antisipasi ya, tidak Iya, karena terkena takutnya tsunami. ambruk bangunannya. Oh, ini daerahnya lebih bagus begitu. Ini nggak kena. Nggak kena, Iya, tidak tidak ada terdampak. dampak. Oh, Tidak ada begitu. dampak Jadi tsunami. ada 3 SMK di Ada daerah ini. Betul. SMK 1, 2 dan 3. Dan konsentrasi keahlian apa saja Bu yang ada di sini? Di sini ada 5 konsentrasi keahlian. Tadinya waktu di 2007 itu kita cuma 4 konsentrasi keahliannya. Jadi ada tata busana, tata boga, tata kecantikan kulit dan rambut, akomodasi perhotelan, dan yang satu ini yang baru ULP, Usaha Layanan Pariwisata. Ya. Iya. Oh begitu. Dan yang mendapatkan revitalisasi itu bangunan apa saja Bu di sini? Alhamdulillah kita dapat 5 bantuan. 2 RPS, yang 3-nya gedung OSIS, UKS, toilet. RPS-nya sendiri ada tata busana dan Usaha Layanan Pariwisata. Oh, begitu. Yang baru di sini. Dalam bentuk jurusannya. RPS ya, Ruang praktik siswa. Nah, kalau tata busana ini sudah ada 3 RPS. Oh begitu. Tapi makin ke sini siswa yang masuk itu Makin banyak. makin bertambah. Saat ini sudah mencapai dari 981 itu siswa busananya saja 499 khusus untuk busana aja gitu. Hampir 500 dari 5 ya. kompetensi yang ada. Hampir setengahnya. Hampir Bu. setengahnya. Lebih ya? Malah lebih. Hampir ya. 500. Iya benar. Nah, benar. 3 RPS ini tidak memadai, tidak mencukupi. Jadi kita mengakalinya, ambil satu ruang kelas, masukkan peralatan busana di situ. Jadi kita jadikan RPS kecil. Oh, Itu jadi juga sama. tidak memenuhi kuotanya. Jadi siswa harus ya antri. Jadi ketua bengkelnya itu buat jadwal untuk siswa masuk, dan itu saya merasa itu tidak bagus dampaknya untuk anak-anak. Setelah ngobrol panjang dengan ibu kepala sekolah, saya diajak berkeliling melihat proses kegiatan belajar dan mengajar. Wah Ibu, Iya. ini lucu banget nih tampilannya. Ini siswa Ibu. Yang ini bikin siswa. caping-caping begini? Iya. Oh. Mereka yang mengecat. Seiring perkembangan, beberapa ruang yang tersedia tidak bisa mencukupi kebutuhan siswa yang terus bertambah. Berarti sekarang kita mau ke ruang apa Ibu? Ke ruang OSIS. Ruang OSIS. Iya, ruang OSIS ini memang kita tidak punya, jadi dia bergabung dengan ruang kesiswaan. Oh. Jadi ruang wakil. Dengan Silakan. wakil kepala Iya, sekolah bidang benar. kesiswaan. Oh iya. Ini adalah Ini adik-adik. ya adik-adik dari kesiswaan. Halo semuanya.
Jadi ini sebenarnya ruang waka kesiswaan Ibu. Oh ya. Jadi adik-adik ini belum memiliki ruang OSIS sendiri. Makanya kita ajukan kemarin agar sekolah kita punya satu ruang OSIS untuk anak-anak membuat karya-karya mereka. Gitu. Memang Seperti butuh ini, ya. Seperti hari ini, iya butuh. Butuh nggak nak? Butuh dong ya. Seneng nggak dapat ini refit? Nanti. Ya, jadi ini ruang apa Bu? Ini ruang bimbingan konseling. Oh, ruang bimbingan konseling. Ruang Tapi kok bimbingan banyak konseling. tirai kayak di rumah sakit, kayak Jadi klinik. inilah yang saya bilang kita tidak punya ruangan UKS. tadi ya Bu. Makanya sangat Oh. alhamdulillah ada bantuan UKS-nya. Jadi anak-anak tidak perlu bergabung dengan bimbingan konseling. Oh, Jadi iya. ketika guru-guru saya membimbing, Iya. anak-anak di sini sakit, otomatis tidak nyaman. Ya, betul. Oh, biasanya yang bimbingan konseling sebelah mana? Sebelah sini nih. Oh, sini. Ini kamarnya. Oh, begitu. Yang sini yang Ini istirahat untuk kalau istirahat sakit. kalau sakit. Begitu. Tapi lengkap juga ya, Bu. Ada semuanya difasilitasi sekolah Iya, ya. diusahakan Ibu. Diusahakan yang terbaik. Mari Bu, selanjutnya kita ke kelas apa lagi ya? Ke ULP. Oh, ULP. Iya, kita Mari. ke ULP. Silakan, Bu. Setelah melihat ruang sementara OSIS dan UKS, saya diajak ke ruang praktik usaha layanan pariwisata yang masih menggunakan ruang kelas. Di sini, Ibu Kepala Sekolah menjelaskan bagaimana idealnya ruang praktik siswa ULP. Iya, Ibu. Berarti ini adalah RPS ULP yang ULP. Ibu ceritakan Iya. tadi ya. Yang kita desain Iya. menyerupai hampir. Hampir. Ada pesawatnya dikit, Iya. ada ininya sedikit. Aslinya ini adalah Ini ruang kelas. ruang kelas Iya, biasa. ruang kelas biasa. Tidak ideal untuk menjadi RPS ya, Bu ya? Tidak memenuhi syarat, Bu. Oh, emang apa aja sih Bu syarat sebuah RPS itu? Biasanya kalau RPS ULP itu ada miniaturnya. Miniatur Jadi menyerupai kerjaan bus mereka ya? atau menyerupai kereta api gitu-gitu. Sesuai nanti mereka kerjanya sebagai apa gitu ya? Iya betul. Sebagai Ada tempat guide untuk kah? kasirnya gitu-gitu kan, apa yang iya, mereka iya. lakukan. Karena mereka kan menyangkut ke tiketing juga. Nanti mereka misalnya di travel gitu-gitu. Oh begitu, dan nanti rencananya ruangannya akan lebih besar. Lebih besar ruangannya. Oke, gimana adik-adik? Mau dapet lab baru ya? Iya. Laboratorium baru. Lab Senang? Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Amin. Oke. Silakan dilanjut lagi belajarnya. Karena ada kesibukan yang lain, Ibu Kepala Sekolah tidak dapat menemani saya menuju ke ruang praktik yang lain, tepatnya di ruang praktik siswa tata busana. Saya pun bertemu dengan Ibu Marlinda dan Kepala Tukang Bang Dodi di ruang praktik siswa tata busana yang sedang dalam tahap pengerjaan akhir. Ibu bisa dijelaskan dulu dari 2016 Ibu mengajar di sini bagaimana kondisi ruang praktik siswanya, Bu? Ya, untuk ruang praktek siswanya ada 3. Kebetulan nggak cukup ruang prakteknya sehingga ada ruang dari ruang kelas itu dijadikan untuk ruang praktek karena jumlah rombel dari busana itu cukup banyak, sekitar 15 rombel, jadi nggak cukup untuk 3 ruang praktek. Dan untuk ruang praktek, tiap ruang praktek itu gabung malahan, jadi ada 2 rombel di situ. Jadi idealnya buat menurut Ibu ini untuk 15 rombel perlu berapa ruang praktik siswa? Minimal 4. Minimal 4 ya. Itu masih combine juga ya, berarti sayap kiri dengan sayap kanan masih ada 2 rombel yang masuk. Gitu. Dengan berarti selama ini mensiasati kelas ya Bu ya? Iya betul. Menjadi ruang praktik siswa. Iya. Dan itu kurang ideal ya? Betul. Jauh dari ideal malah. Iya betul, ruangannya sempit sehingga kenyamanannya juga nggak ada untuk anak-anak. Dan ini kita sudah berada di ruangan ini, bisa Ibu jelaskan ini ruangan apa Bu? Nah ini ruangan gedung baru praktik yang dikasih oleh pemerintah untuk ruang praktek tata busana. Ya, Bang, boleh diperkenalkan nama Abang dan peran Abang di sini dalam proyek ini sebagai siapa? Saya namanya Dodi Algifari. Saya di sini sebagai mandor, kepala tukangnya.
untuk mengerjakan pekerjaan di SMK 3 Banda Aceh. Oh begitu, kepala tukang ya? Ya. Dan sehari-hari emang abang ini berprofesi sebagai tukang? Betul. Oh betul, sudah lama menjalani profesi ini? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya. Dan boleh tahu tinggalnya abang ini di mana? Kalau di sini saya kan ada orang tua, jadi saya pulang ke rumah. Oh, Ya, untuk ini anggota saya nih tinggalnya di dekat-dekat sini juga Kak. Jadi bisa dibilang yang mengerjakan proyek ini adalah banyak dari warga sekitar Warga ya? sekitar memang di daerah Banda Aceh semua. Oh begitu. Ini sudah jadi bangunan, sudah kelihatan 5 bangunan. Dan berapa orang yang mengerjakan semua tukangnya? Sekitar 35 orang. Sama 35 orang ya. sama saya 35. Sama Bang Dodi 35 orang. Oke. Selanjutnya saya bertemu dengan Bapak Muhajir, pengelola laboratorium ULP di ruang praktik siswa ULP yang baru. Pak Muhajir, ini boleh dijelaskan Pak di SMK 3 Banda Aceh ini sebagai siapa Pak? Oke, saya sebagai guru yang sudah mengabdi di sini dari tahun 1995 masuk tahun ke-30 dan alhamdulillah dipercayakan sebagai pengelola lab atau LPS untuk jurusan ULP. Begitu. Dari dulu memang sudah mengajar ULP Pak? Belum ada ya dulu ya? Ya, namanya dulu UPW, Usaha Perjalanan Wisata, kemudian berganti dengan Usaha Jasa Pariwisata, dan sekarang di kurikulum baru namanya diubah menjadi Usaha Layanan Pariwisata. Oh iya, Usaha Layanan Pariwisata. Nah, berarti boleh dijelaskan peran Bapak dalam pembangunan atau revitalisasi gedung ini Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan kemarin kami diminta untuk mendesain, kemudian ruangannya yang kira-kira representatif untuk 4 kompetensi inti di jurusan ULP. Yang pertama adalah airline ticketing. Nah, nanti insya Allah kita akan buat untuk counter biro perjalanan wisatanya di sini, bagian depan di sini. bagian depan. Ya. Kemudian yang kedua untuk kompetensi tour planning atau penyusunan paket wisata, lebih banyak menggunakan komputer dan sebagainya. Insya Allah nanti akan dipakai di ruangan yang multi-purpose room, misal untuk library, resource center, sama dengan ruang digitalisasi. Kemudian yang ketiga itu tour guiding atau pemanduan wisata. Nah, di sini kita kondisikan bahwa lorong ini seakan-akan seperti lorong di bandara. Oh, Ya. begitu. Jadi setelah check-in akan berangkat ke boarding room dan sebagainya atau di lounge-nya. Nah, sekaligus juga ini kita bisa simulasikan sebagai arrival gate. Jadi pemandu wisata kan biasanya menunggu tamunya di depan arrival gate. Ya. Nah, setelah di briefing akan dibawa ke ruangan yang merupakan ruangan simulasi untuk mock-up bus pariwisata. Oh. Kemudian yang terakhir itu kompetensi MICE, event organizer, meeting, insentif, convention, dan event. Oh, exhibition, event ya? ya, sama Mais ya. event, exhibition. Nah, itu di ruangan ini bisa kita multifungsikan untuk boardroom, ya, simulasi rapat, meeting dan sebagainya. Nah, itulah filosofi dari ruangan ini, menggabungkan semua unsur-unsur dari 4 kompetensi tersebut. Alhamdulillah pastinya kita excited banget ya untuk nungguin gimana sih berasnya, walaupun ya kelas 12 palingan cuma sementara gitu. Cuman ya nggak apa-apa, yang penting kita bersyukur banget atas bantuan yang diberikan oleh kementerian, terus juga kepala sekolah kita, dari sekolah kita yang memang nge-push banget nih untuk mendukung kita, nge-support penuh untuk pembangunan labnya, karena kebetulan kita juga butuh hal yang memang memadai ya, karena emang prioritas utama kita adalah lab praktikum gitu, untuk menjamin memang lulusan yang memang siap bersaing di dunia industri pariwisata gitu. Apalagi ini udah ngerasa kayak wah udah ada lab praktikum, pastinya kami lebih yakin untuk bersaing sampai ke kancah internasional. Jujur tuh seneng sih, kayak oh my god banget gitu, bakalan dapat lab baru gitu. Saya berharap banget semoga laboratorium yang sedang dibuat ini bakalan benar-benar berguna banget untuk adik-adik kelas kami tentunya, apalagi untuk adik-adik yang baru masuk nanti bakal lebih nyaman, terus mungkin gak ada lagi desak-desakan gunting kain gitu kan, biar mereka lebih seneng juga tentunya daripada ke ruangan gini panas lagi kan.
gitu. Saya benar-benar terima kasih juga kepada semuanya untuk pembangunan lab ini. Seperti kota Banda Aceh yang bangkit pasca bencana alam, SMK Negeri 3 Banda Aceh juga terus menata diri agar para guru dan murid di dalamnya semakin berdaya. Semoga program revitalisasi sekolah dapat menciptakan ruang-ruang belajar yang ideal bagi SMK Negeri 3 Banda Aceh dan sekolah-sekolah lain di Indonesia.